Rumania, ke-1897. Seorang ibu muda menemukan anaknya mati di pagi hari pucat, 2 lubang kecil di leher. Tidak ada tetesan darah di tubuhnya. Desa panik. Mereka tahu apa artinya ini. Malam itu, sekelompok pria menggali makam seorang lelaki yang baru meninggal seminggu lalu. Ketika peti dibuka, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Mayat itu segar seperti baru mati kemarin. Pipi merah merona, kuku dan rambut tumbuh panjang. Dan yang paling mengerikan, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Tanpa ragu, mereka mengambil tiang kayu runcing, menancapkannya ke jantung mayat. Darah menyembur keluar. Mayat berteriak, udara keluar dari paru-paru yang membusuk. Mereka potong kepala, bakar tubuh sampai jadi abu, lalu sebar abu itu di sungai. Ini bukan cerita horor fiksi. Ini praktik nyata yang terjadi di Eropa Timur sampai awal abad ke-20. Ini adalah cara mereka membunuh vampire. Hari ini vampire ada di mana-mana: film romantis, serial remaja, novel bestseller. Mereka tampan, seksi, sering jadi pacar idaman. Tapi vampire asli dalam folklore Eropa adalah mayat hidup yang membusuk, berbau bangkai, yang keluar dari kubur untuk mengisap darah keluarga mereka sendiri. Tidak ada yang romantis, tidak ada yang seksi, hanya teror murni yang membuat desa-desa melakukan ritual brutal untuk melindungi diri. Hari ini saya akan membongkar evolusi paling ekstrem dalam sejarah monster, dari vampire mengerikan yang membuat nenek moyang kita menggali kubur dan membakar mayat, hingga Edward Cullen yang berkilauan di bawah matahari. Ini tentang bagaimana monster paling ditakuti dalam folklore berubah jadi simbol romansa, dan kenapa perubahan ini justru mengungkap ketakutan terdalam setiap era. Vampire asli, mayat yang kembali. Lupakan Dracula bergaun hitam elegan. Vampire dalam folklore Eropa Timur, terutama Slavia, Rumania, Yunani, adalah mayat yang kembali dari kubur karena berbagai alasan: mati dengan cara tidak wajar, tidak dikubur dengan benar, atau dikutuk, dan mereka tidak tampan. Mereka adalah mayat dalam berbagai tahap pembusukan. Dalam kepercayaan tradisional, vampire atau vampir dari kata Slavia yang berarti makhluk yang mengisap adalah orang mati yang tidak bisa beristirahat. Mereka keluar dari kubur di malam hari, masih mengenakan kain kafan, kulit membengkak dari gas pembusukan, wajah bernoda darah korban. Bau mereka tercium dari jauh, bau mayat membusuk campur tanah kubur, yang membuat mereka sangat menakutkan. Vampire menyerang keluarga sendiri dulu, bukan orang asing. Suami yang mati kembali untuk mengisap darah istrinya. Ibu yang mati datang ke tempat tidur anaknya. Ini adalah mimpi buruk yang sangat personal orang yang kalian cintai, yang baru saja kalian kubur sambil menangis, kembali untuk membunuh kalian. Tanda-tanda serangan vampire sangat spesifik. Korban jadi pucat, lemah, kehilangan nafsu makan. Mereka layu perlahan selama berminggu-minggu. Kadang ada memar atau lubang kecil di leher atau dada. Dalam beberapa tradisi, vampire tidak mengisap darah lewat gigitan. Mereka duduk di dada korban yang tidur, mencekik mereka perlahan, mengisap energi hidup sampai korban mati. Fenomena ini sekarang kita kenal sebagai sleep paralysis, kelumpuhan tidur, tapi dulu dijelaskan sebagai serangan vampire. Ritual brutal melawan vampire. Ketika desa yakin ada vampire, mereka bertindak cepat dan brutal. Pertama, identifikasi siapa vampirnya. Biasanya orang yang baru meninggal dengan cara mencurigakan: bunuh diri, kecelakaan, dibunuh, atau mati tanpa sakramen gereja. Kadang mereka buka beberapa kubur untuk cek. Tanda mayat jadi vampire: tubuh tidak membusuk secepat seharusnya, masih terlihat segar. Kulit kemerahan bukan pucat, kuku dan rambut tampak tumbuh, darah segar di mulut, tubuh membengkak, tidak kaku. Yang ironis, ini semua adalah tahap normal pembusukan mayat. Gas pembusukan bikin tubuh bengkak dan mendorong darah keluar dari mulut. Kulit tampak kemerahan karena perubahan kimia. Tapi bagi orang abad pertengahan yang tidak paham forensik, ini bukti mayat masih hidup. Cara membunuhnya bervariasi tapi selalu brutal. Metode paling terkenal, tancapkan tiang kayu ke jantung. Harus satu tusukan, kalau gagal, vampire akan lebih kuat. Potong kepala dan letakkan antara kaki mayat agar tidak bisa nyambung lagi. Isi mulut dengan bawang putih atau batu suci. Bakar tubuh sampai jadi abu. Sebar abu di air mengalir atau tanah suci. Di beberapa wilayah Balkan, mereka punya praktik lebih ekstrem. Buka kubur, ambil jantung mayat, bakar jantung itu, campur abunya dengan air, lalu minum. Dipercaya ini akan lindungi mereka dari serangan vampire. Ada catatan di Serbia tahun 1725 tentang wabah vampire di mana puluhan mayat digali dan dimusnahkan. Vlad dan lahirnya Dracula. Vampire dalam folklore adalah monster tanpa nama, tanpa wajah, hanya mayat mengerikan. Tapi tahun 1897, semuanya berubah ketika Bram Stoker menerbitkan Dracula. Dia mengambil folklore vampire Eropa Timur dan menambahkan sesuatu yang baru: aristokrat.
Count bangsawan Dracula bukan petani mati yang membusuk. Dia karismatik, cerdas, berkuasa. Stoker terinspirasi oleh Vlad ketiga dari Wallachia, wilayah di Rumania sekarang yang hidup abad ke-15. Vlad dijuluki Vlad Tepes atau Vlad si penusuk karena metode eksekusinya yang sadis. Menusuk musuh dengan tiang kayu dari dubur sampai keluar dari mulut, lalu berdirikan mereka sampai mati perlahan. Dia bunuh puluhan ribu orang dengan cara ini. Namanya dalam bahasa Rumania, Vlad Darkturculi, putra naga atau putra iblis. Tapi Vlad yang sebenarnya bukan vampire. Dia manusia biasa, meski sangat kejam. Stoker hanya pinjam namanya dan reputasinya untuk ciptakan karakter fiksi. Dracula karya Stoker menggabungkan kebrutalannya Vlad dengan folklore vampire, ciptaan hybrid antara sejarah dan mitos. Yang jenius dari Dracula adalah karakterisasinya. Ini bukan hanya mayat menakutkan. Dracula bisa berbicara, merencanakan, memanipulasi. Dia pindah dari Rumania ke London, membeli properti, beradaptasi dengan masyarakat modern. Dia adalah ancaman yang pintar dan terorganisir, jauh lebih menakutkan dari mayat yang hanya bisa mengisap darah secara naluriah. Hollywood dan vampirisasi. Film Nosferatu tahun 1922 masih tampilkan vampire mengerikan, Count Orlok dengan telinga runcing, gigi tikus, jari-jari panjang seperti cakar. Tapi tahun 1931, Bela Lugosi main Dracula di film Universal Pictures dan mengubah segalanya. Lugosi tampan dengan gaya, mengenakan tuxedo dan jubah hitam elegan. Suaranya dalam dan menghipnotis. Tiba-tiba vampire punya sex appeal. Ini awal transformasi besar. Vampire perlahan bergeser dari monster ke anti-hero. Tahun 1976, Anne Rice menulis Interview with the Vampire, wawancara dengan vampire yang revolusioner. Ini vampire yang bercerita dari sudut pandangnya sendiri, dengan emosi, penyesalan, filosofi. Louis dan Lestat bukan monster tanpa nurani, mereka karakter kompleks yang bergula dengan kutukan mereka. Film tahun 1994 dengan Brad Pitt dan Tom Cruise membuat vampire jadi simbol budaya baru. Cantik, tragis, seksi. Vampire Rise adalah makhluk abadi yang menderita kesepian, mencari makna dalam keabadian. Mereka bukan pembunuh sadis tapi tragic figures, tokoh tragis yang terjebak dalam kutukan. Dari monster ke pacar. Lalu datang Buffy the Vampire Slayer di tahun 1990 yang mainkan dengan trope pola cerita vampire sebagai pacar. Angel adalah vampire berjiwa yang jatuh cinta dengan pemburu vampire. Ini paradoks yang jadi fondasi untuk era baru, vampire romantis. Twilight tahun 2005 membawa konsep ini ke ekstrem. Edward Cullen adalah vampire yang tidak minum darah manusia, dia vegetarian vampire yang berburu binatang. Dia tampan, kaya, protektif. Kulitnya tidak terbakar di matahari, malah berkilauan seperti berlian. Ini sudah sejauh mungkin dari mayat membusuk folklore. Vampire jadi fantasi romantis remaja. The Vampire Diaries, True Blood, ratusan novel romance vampire semuanya ikuti formula. Vampire tampan dengan masa lalu gelap, jatuh cinta dengan manusia biasa. Konflik bukan lagi bunuh monster tapi cinta terlarang. Vampire jadi misunderstood outsiders, orang luar yang salah dipahami yang butuh cinta untuk jadi baik. Yang menarik, perubahan ini mencerminkan perubahan sosial. Vampire Victorian era Stoker mewakili ketakutan terhadap seksualitas dan penyakit era epidemi sifilis dan moralitas ketat. Vampire modern mewakili fantasi kekuatan, keabadian, romance yang intens. Setiap era membentuk vampire sesuai ketakutan dan keinginannya. Vampire sebagai cermin zaman. Kenapa vampire terus relevan? Karena mereka fleksibel. Vampire bisa jadi metafora untuk apapun, penyakit, seksualitas, kecanduan, kapitalisme, imigrasi. Dracula datang ke England dari Eropa Timur bisa dibaca sebagai ketakutan xenofobia, ketakutan terhadap orang asing. Vampire yang mengisap darah pekerja bisa simbolkan eksploitasi kapitalis. Vampire Twilight mewakili fantasi remaja tentang cinta yang all-consuming, mengkonsumsi segalanya. Vampire True Blood yang keluar dari peti dan minta hak sipil adalah alegori terang-terangan untuk gerakan LGBT. Vampire bisa disesuaikan dengan pesan apapun yang ingin disampaikan creator. Dan mungkin ini kenapa folklore asli dilupakan. Mayat membusuk yang mengisap darah keluarganya tidak punya fleksibilitas metaforis yang sama. Mereka hanya monster. Tapi vampire modern cerdas, emosional, kompleks, bisa jadi karakter penuh untuk eksplorasi tema apapun. Dari kubur ke layar lebar. Perjalanan vampire dari mayat mengerikan yang membuat desa membakar tubuh hingga pacar idaman yang berkilauan adalah transformasi paling ekstrem dalam sejarah monster. Werewolf masih monster berbahaya, zombie masih mayat mengerikan. Tapi vampire, mereka naik kelas sosial. Kita kehilangan teror asli, ketakutan eksistensial terhadap orang mati yang kembali,
terhadap mayat yang tidak bisa beristirahat. Folklore Eropa tentang ritual brutal untuk lindungi desa dari vampire hampir terlupakan. Tapi kita dapat karakter yang bisa dieksplorasi dalam ribuan cara berbeda. Yang pasti, vampire tidak akan pernah hilang dari budaya pop. Mereka sudah bertransformasi terlalu banyak kali untuk mati. Setiap generasi akan menciptakan vampire versi mereka sendiri mencerminkan ketakutan, keinginan, dan obsesi zamannya. Dan di suatu tempat, dalam cerita rakyat tua yang hampir terlupakan, vampire asli mayat membusuk yang keluar dari kubur dengan bau bangkai masih menunggu dalam kegelapan. Pertanyaan untuk kalian, lebih suka vampire klasik yang mengerikan atau vampire modern yang romantis? Apakah vampire masih monster kalau mereka tidak lagi menakutkan? Tulis di komentar. Like kalau belajar sesuatu tentang evolusi paling gila dalam sejarah monster. Subscribe untuk konten mitologi dan budaya pop lainnya. Dan share ke teman penggemar Dracula atau Twilight. Sampai jumpa.